Syekh Abdul Hamid Qudus dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur menyebutkan, banyak para wali Allah yang mempunyai pengetahuan spiritual yang tinggi mengatakan bahwa pada setiap tahun Allah menurunkan 320.000 macam musibah dan bencana ke bumi. Semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Oleh sebab itu, hari tersebut menjadi hari terberat sepanjang tahun. Maka barang siapa yang melakukan salat sunnah 4 rakaat yang setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kautsar 17 kali, lalu surah Al-Ikhlas 5 kali, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 1 kali, lalu setelah salam membaca doa, maka Allah dengan kemurahannya akan menjaga orang yang bersangkutan dari semua bala bencana yang turun pada hari itu sampai sempurna setahun. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Rebo Wekasan ada sumbernya, yaitu kitab karangan Syekh Abdul Hamid Qudus tersebut. Dan itu bersumber dari ilham para wali. Dalam kitab tersebut, beliau menyatakan bahwa yang mendapatkan ilham ini bukan hanya satu wali. Lantas, bagaimana hukum meyakini ilham tersebut? Dan bagaimana hukum melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh para wali tersebut? Hukum meyakini hari Rebo Wekasan. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat dalam meyakini hari tertentu terdapat keburukan meskipun berdasarkan ilham. Dalam Bughyatul Mustarsyidin, Sayyid Abdul Rahman Ba'alawi mengutip pendapat Ibnu Al-Farqah dari Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan, jika seorang ahli perbintangan berkata mengenai sesuatu dan yakin bahwa yang memberikan pengaruh hanyalah Allah, hanya saja Allah memberikan kebiasaan bahwa pada saat ini, hari ini, akan terjadi sesuatu, dan yang satu-satunya pemberi pengaruh hanyalah Allah, maka hal ini menurut saya adalah tidak apa-apa. Lalu Imam, selama seseorang masih berkeyakinan bahwa yang memberikan pengaruh hanya Allah, maka tidak apa-apa meyakini bahwa pada hari tertentu, seperti Rebo Wekasan, akan terdapat keburukan. Falasi yang menyatakan semuriatan adalah seorang wali Allah, dan orang yang berkeyakinan seperti itu tidak masuk pada hadis tiarah menjelaskan tentang sial. Selanjutnya adalah pendapat yang menyatakan tidak bolehnya meyakini terjadinya keburukan pada hari-hari tertentu. Ulama yang menyatakan tidak boleh ini tetap memasukkan orang yang memiliki keyakinan ada hari sial pada hadis yang berbunyi, tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak pula ramalan sial, tidak pula burung hantu, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit kusta, sebagaimana engkau menghindari singa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama yang berpendapat seperti ini, terlalu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaiful Ma'arif, yang menyatakan bahwa meyakini kesialan bulan Safar termasuk dari jenis tiarah. Menyikapi tradisi. Sebelum menyikapi tradisi, kita harus menghukumi tradisi ini dulu. Dalam menghukumi tradisi, kita harus melihat apa yang ada dalam tradisi tersebut bertentangan dengan syariat atau tidak. Jika kita lihat, apa yang ada dalam Rebo Wekasan adalah salat 4 rakaat dengan bacaan-bacaan tertentu. Maka jika salat ini diniati untuk salat Rebo Wekasan, maka hukumnya adalah haram. Karena dalam syariat Islam, tidak ada yang namanya ibadah salat Rebo Wekasan. Tapi jika diniati untuk salat sunnah mutlak atau salat hajat, maka diperbolehkan. Kanzun Najah was Surur, halaman 33. Hal ini juga menjadi keputusan dalam Musyawarah Nu Jawa Tengah tahun 1978 di Magelang. Nah, untuk keluar dari ranah khilafiyah perselisihan ini, kita harus mengambil pendapat yang lebih hati-hati, yaitu dengan tidak meyakini bahwa bulan Safar akan terjadi kesialan. Dan salat waktu itu, kita niati untuk salat sunnah mutlak atau salat hajat. Wallahu a'lam bissawab.